Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kali ini bertemu kembali dengan Ustazah Suci di video pembelajaran tematik pelajaran IPA. Tapi sebelum masuk ke materinya, ada yang ingin Ustazah ingatkan kembali tentang ibadahnya. Ustazah harap setiap pekannya semakin meningkat, semakin semangat pula untuk meningkatkan ibadahnya di rumah. Alhamdulillah, anak Ustazah sekarang sudah mulai buku ibadahnya, tidak ada lagi Ustazah temukan buku ibadahnya yang bolong. Tapi Ustazah harapkan di ibadah-ibadah yang sunnah itu semuanya terisi. Tapi diisi dengan bukan karena takut kepada ustazah ataupun hanya ingin mengisi buku ibadahnya, tetapi dikarenakan ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada video pembelajaran ini kita akan belajar tentang organ gerak. Ini organ gerak pada manusia, lanjutan pada video pembelajaran sebelumnya. Ustazah harap anak ustazah menyaksikan video ini sampai selesai, karena di tengah video bisa saja ustazah menyelipkan pertanyaan yang nantinya sebagai latihan dan nilainya nanti akan ustazah kumpulkan. Baiklah, selamat menyaksikan video pembelajaran ustazah. Baiklah, masuk kita kepada materinya. Alat gerak dan fungsinya pada manusia. Sekumpulan tulang yang membentuk rangka tubuh atau menopang tubuh disebut dengan kerangka. Tuh bisa lihat kerangka manusia pada gambar di sebelahnya. Itu adalah kerangka manusia. Nah, kerangka ini terdiri dari lebih kurang 206 buah tulang. Ini jika dihitung pada tulang orang dewasa. Adapun fungsi dari rangka tulang adalah pertama, memberi bentuk pada tubuh. Nah, ada tangan, bentuk kepala. Ini menyerupai dari bentuk kerangka kita. Kalau kepala itu bulat kan, itu sudah menyerupai tengkorak. Begitupun dengan tulang jari dan tulang-tulang yang lainnya. Menegakkan tubuh. Itu bisa lihat ketika manusia berjalan. Ketika kita berjalan, itu pada gambar dapat tegak berdiri, dapat duduk, dapat berlari. Kemudian melindungi organ tubuh yang penting. Melindungi organ tubuh yang penting seperti paru-paru, bisa dilihat di gambar. Selain paru-paru ada lagi seperti otak, paru-paru, jantung. Kemudian tempat pembentukan sel darah sebagai alat gerak pasif. Kenapa? Karena tulang tidak dapat bergerak, tapi dikarenakan adanya bantuan dari otot dan sendi. Kita lihat lagi, ini rangka manusia. Coba perhatikan baik-baik. Pada bagian kepala atau tengkorak ada kemudian bagian badan dan bagian kaki. Ini tulang secara keseluruhan tampak dari depan. Supaya lebih detail, kita akan lihat satu persatu. Bagian-bagian dari rangka. Rangka kepala. Nah, di rangka kepala bisa antum lihat terdapat tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang baji, tulang pelipis, tulang kepala belakang, dan tulang ubun-ubun. Di sana terletaknya nanti otak, kemudian tempat melekatnya gigi, kemudian tempat meletakkannya bola mata. Di sebelahnya ada tulang dada, 7 pasang tulang rusuk sejati. Nah, ini tergabung ke tulang badan. Nah, bagian apanya tersambung ke ujungnya. Lihat, perhatikan yang berwarna biru. 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, sedikit melempet dia ya. Sedangkan 2 pasang tulang rusuk melayang, di sana terlihat dia tidak menyambung. Nah, ini diperhatikan setiap bagian tulang rusuknya. Tulang sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Kemudian bagian depannya terdiri dari tulang hulu, tulang badan, dan ujungnya yang runcing seperti pedang, disebut tulang pedang. Bagian anggota gerak atas yaitu tangan dan kaki.
Perhatikan ada tulang lengan atas, kemudian di ke bagian bawahnya bagian setelah siku, tulang hasta, tulang pengupil. Nah, bedakan tulang hasta dan tulang pengupil. Lihat ujungnya di bagian pergelangan tangan. Terlihat beda sekali tulang pengupil dan tulang hasta di bagian bawahnya. Bentuknya berbeda antara tulang pengupil dan tulang hasta. Ini sering sekali keluar di soal. Kemudian ada tulang jari dan pergelangan tangan. Dilihat perbedaannya. Kemudian anggota gerak bawah, tulang paha, kemudian tempurung, lutut, tulang betis, dan tulang kering. Kita lihat perbedaannya, tulang kering lebih besar daripada tulang betis. Dan ada tulang telapak kaki, pergelangan kaki, dan tulang jari kaki. Nah, ini tulang betis dan tulang kering, tulang pengupil dan tulang hasta itu harus bisa membedakannya. Makanya perhatikan bentuknya, apa yang membedakan dari bentuk tulang tersebut. Kemudian kita sudah belajar bagaimana bentuk tulang kita, apa saja yang ada dalam tubuh kita. Allah sudah memberikan rangka agar kita bisa mudah untuk beraktivitas. Lalu tugas antum adalah memeliharanya, karena antum akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhir kelak, bagaimana antum merawat diri antum. Nah, untuk bisa memelihara kesehatan organ gerak atau tulang manusia ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, duduklah dengan posisi yang tegak. Bisa diperhatikan perbandingan yang salah dan benar. Yang benarnya tulang punggung kita tegak lurus atau tegap, memang benar-benar tegap. Beda dengan yang gambar yang ada di silang, itu lebih membungkuk dia. Kemudian tidurlah dengan posisi terlentang atau miring. Nah, kalau bisa tidurlah sesuai dengan sunnahnya. Nah, posisinya sesuai dengan sunnah, yaitu miring ke kanan, tapi tubuhnya lurus, tidak bengkok-bengkok. Lanjut, berdirilah dengan posisi tubuh tegak. Lihat, ketika gambar itu berjalan ataupun dia berlari, tetap dengan tubuh yang tegak. Kemudian konsumsilah makanan yang bergizi seimbang, terutama yang mengandung vitamin dan mineral. Lihat, makanan-makanan yang bergizi, perhatikan dari bawah. Nah, semakin ke atas, boleh kita makan kek, boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Mulai dari ada roti, ya itu sebagai pengganti nasi juga bisa, kentang itu pengganti karbohidrat. Kemudian sayur-sayuran, kemudian ikan. Nah, jangan malas makan ikan, maunya makan ayam terus. Padahal protein ikan sangat diperlukan untuk otak. Kemudian telur, nah, jangan malu makan telur karena telur juga punya protein yang tinggi. Kemudian di atas ada gambar sarang lebah yang akan menghasilkan madu. Ini salah satu makanan yang dianjurkan atau minuman yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kemudian jangan malas makan sayur-sayuran, karena berbagai macam sayuran bisa kita kelola, kemudian bisa menjadi rasanya manis. Nah, yang penting anak ustazah mau mencoba dulu. Kemudian berolahraga secara teratur, misalnya tiap sore lari, kemudian atau ikut badminton ataupun olahraga yang lainnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak ustazah sudah menyaksikan video pembelajaran ustazah. Nah, ustazah harap latihannya juga dikerjakan dengan baik-baik. Teliti apa yang ditanyakan. Kemudian yang ustazah jelaskan tadi ditulis di buku tematiknya.